Assalamualaikum teman-teman. Ada beberapa peristiwa dalam sejarah yang dampaknya itu terasa sampai ribuan tahun kemudian. Nah, salah satunya adalah Perang Badar. Hari ini kita nggak akan lihat ini sebagai pertempuran biasa, tapi sebagai sebuah sumber pelajaran yang luar biasa. Dari mulai strategi, spiritualitas, sampai ke hukum. Yuk kita gali sama-sama pelajaran-pelajaran tersembunyi dari kemenangan yang mengubah wajah dunia ini. Oke, pembahasan kita kali ini akan dibagi jadi 4 bagian utama. Pertama, kita samain frekuensi dulu. Kita pahami definisi-definisi dasarnya. Kedua, kita bedah strateginya. Gimana sih kecerdasan manusia berperan di sini? Ketiga, kita lihat sisi gaibnya, campur tangan ilahi yang terjadi di luar nalar. Dan terakhir, kita bahas warisannya, hukum apa aja yang lahir dari peristiwa Badar. Siap? Kita mulai dari yang pertama. Oke, bagian 1, definisi dasar perjuangan. Jadi gini, sebelum kita ngomongin taktik perang Badar yang canggih itu, kita perlu paham dulu nih bahasanya. Apa sih bedanya ghazwah dengan perang biasa? Dan kapan sebenarnya izin untuk melawan itu turun? Ini fondasinya, jadi penting banget. Istilah pertama yang perlu kita tahu adalah al-ghazwah. Apa itu ghazwah? Simpelnya, ini adalah setiap pergerakan militer yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Nah, kata kuncinya di sini adalah partisipasi beliau secara pribadi. Nggak peduli apakah akhirnya terjadi pertempuran atau enggak. Selama beliau ikut, itu namanya ghazwah. Nah, ini contoh yang pas banget. Ghazwah pertama dalam sejarah Islam itu bukan perang yang penuh pertumpahan darah loh. Namanya Ghazwah Abwa. Ini adalah sebuah manuver militer dipimpin langsung oleh Nabi, tapi nggak ada pertempuran sama sekali. Ini makin menguatkan definisi yang barusan kita bahas kan? Terus, pertanyaan besarnya, kapan izin untuk melawan itu akhirnya turun? Nah, jawabannya ada di ayat ini, yang turun di tahun kedua Hijriyah. Ini adalah titik balik yang benar-benar monumental. Bayangin, setelah belasan tahun ditindas di Mekah, kaum muslimin akhirnya dapat legitimasi dari langit untuk membela diri dan melawan kezaliman. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, hikmah strategis dari perang Badar. Disinilah kita akan melihat gimana peristiwa ini jadi semacam studi kasus yang super kaya. Ada pelajaran soal kepemimpinan, kebijakan, dan betapa pentingnya ketaatan. Dah, ini dia salah satu bagian paling menarik. Coba lihat, ada perbedaan besar antara kehendak manusia dengan kehendak Allah. Awalnya, kaum muslimin itu targetnya cuma Al-Qafilah, alias kafilah dagang Quraisy. Kenapa? Ya karena targetnya mudah, hartanya banyak. Tapi Allah punya rencana lain yang jauh lebih besar, menghadapkan mereka dengan Dzat Asy-Syaukah, yaitu pasukan perang yang bersenjata lengkap. Tujuannya bukan harta, tapi untuk menegakkan kebenaran. Pelajaran pentingnya, kadang yang kita pikir sulit dan kita hindari, justru itulah yang terbaik buat kita. Dari sinilah kita kenal sebuah prinsip kepemimpinan yang sangat fundamental. As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Gampangnya, ini adalah kewenangan seorang pemimpin untuk mengambil kebijakan strategis, mau itu damai, bikin perjanjian, atau bahkan perang, yang semuanya harus didasarkan pada satu hal, kemaslahatan atau kebaikan untuk kaum muslimin. Terus gimana prakteknya? Fikih Islam itu memetakan interaksi dengan non-muslim ke dalam 3 kategori. Ada ahlut zimmah, ini warga non-muslim yang tinggal di negeri Islam dan dilindungi. Terus ada ahlul ahd, mereka yang punya perjanjian damai, contohnya turis atau diplomat. Dan yang ketiga, al-muharibun, yaitu pihak yang memang dalam kondisi perang. Nah, jelas banget kan, pasukan Quraisy di Badar itu masuk kategori yang ketiga. Satu hal yang luar biasa, meskipun Rasulullah itu seorang nabi yang dapat wahyu langsung, beliau tetap menunjukkan pentingnya prinsip asyura atau musyawarah. Di Badar, ini kelihatan jelas di 2 momen krusial. Pertama, waktu beliau bertanya kepada para sahabat, kita maju hadapi pasukan Mekah atau tidak? Kedua, waktu beliau menerima masukan brilian dari Hubab bin Munzir untuk memindahkan lokasi kemah ke dekat sumber air. Ini pelajaran kepemimpinan yang wow, luar biasa. Perang Badar juga ngasih kita pelajaran soal pentingnya intelijen. Dalam istilah klasiknya disebut al-uyun, yang artinya mata-mata. Dan ini bukan sekedar sesuatu yang boleh dilakukan, tapi menjadi sebuah kewajiban bagi pemimpin untuk tahu kekuatan musuh, posisi mereka di mana, dan apa rencana mereka. Keputusan strategis itu harus berdasarkan data, bukan kira-kira. Nah, ini salah satu taktik komunikasi paling cerdas yang pernah ada, at-tarid. Ini adalah seni menggunakan kata-kata yang punya makna ganda untuk menyembunyikan informasi tanpa harus bohong. Keren kan?
Contoh klasiknya, waktu Nabi ditanya, kalian dari mana? Beliau menjawab, nahnu min ma, yang artinya, kami dari air. Musuh mengira itu nama suku atau daerah, ma. Padahal maksud Nabi adalah, ya kita semua manusia diciptakan dari air. Jenius. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dimensi gaib kemenangan. Kalau tadi kita bahas strategi manusia yang logis, sekarang kita beralih ke faktor X-nya. Intervensi ilahi yang jadi penentu utama di Perang Badar. Ini adalah bagian di mana iman dan hal-hal di luar nalar mengambil alih. 1000. Angka ini bukan kiasan, bukan metafora ya. Al-Quran mencatatnya dengan sangat jelas dan gamblang. Allah mengirim 1000 malaikat yang turun secara berturut-turut untuk memperkuat barisan kaum muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Ini bukan cuma dorongan semangat, ini adalah bantuan tempur yang sangat nyata. Supaya kita paham konteksnya, kehadiran malaikat di Badar itu sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Hubungan kita, manusia, dengan malaikat itu berlangsung seumur hidup. Mulai dari ruh kita ditiupkan di dalam rahim, lalu setiap hari ada yang mencatat amal dan menjaga kita, sampai nanti saat ruh dicabut dan kita ditanya di alam kubur. Mereka itu bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Perang Badar juga menyingkap satu lagi rahasia gaib, yaitu adanya hayat al-barzakh, kehidupan di alam kubur. Apa buktinya? Momen ketika Rasulullah SAW berbicara kepada jasad-jasad para pembesar Quraisy yang tewas, dan beliau menegaskan, mereka mendengar. Ini penegasan bahwa kematian itu bukan akhir segalanya, tapi cuma sebuah gerbang menuju alam lain yang punya hukumnya sendiri. Dan kita sampai di bagian terakhir, hukum pasca kemenangan. Jadi Badar itu bukan cuma kemenangan militer. Peristiwa ini juga jadi semacam laboratorium tempat banyak sekali aturan penting dalam syariat Islam dirumuskan dan dikukuhkan. Salah satu dilema pertama setelah perang selesai adalah, tawanan perang ini mau diapakan? Nah, peristiwa Badar ini akhirnya menggariskan 4 opsi bagi seorang pemimpin. Tawanannya bisa dieksekusi, bisa ditebus dengan harta, bisa dibebaskan begitu saja, atau dijadikan budak. Pilihannya fleksibel, tergantung kondisi strategis dan kemaslahatan saat itu. Di Badar, pilihan yang diambil Rasulullah adalah tebusan atau al-fida. Tapi menariknya, turun teguran lembut dari Allah. Bukan karena tebusan itu salah total, tapi karena konteksnya. Di fase awal pembentukan negara, yang lebih dibutuhkan itu adalah al-idkhan, yaitu menunjukkan kekuatan, supaya musuh jadi gentar dan gak berani menyerang lagi di kemudian hari. Dan yang terakhir, soal al-ghanimah atau harta rampasan perang. Sempat ada perselisihan kecil di antara para sahabat soal pembagiannya. Lalu Allah menurunkan surah Al-Anfal untuk mendidik mereka. Pesannya sangat jelas, harta rampasan itu sejatinya milik Allah dan Rasul-Nya. Tujuan utama berjuang itu bukan buat ngejar dunia, tapi murni pengabdian kepadanya. Ini adalah pelajaran tentang meluruskan niat. Jadi apa warisan Badar buat kita? Jelas ini bukan sekedar cerita perang. Ini adalah pelajaran tentang tawakal yang harus dibarengi dengan strategi yang maksimal. Ini tentang kepemimpinan yang mau mendengar, bukan cuma memerintah. Dan yang paling penting, ini tentang memurnikan niat kita dalam setiap perjuangan. Pelajaran ini nggak akan lekang oleh waktu. Pertanyaan buat kita renungkan bersama. Dari semua hikmah Badar ini, kira-kira mana ya yang paling kita butuhkan untuk menjawab tantangan zaman kita sekarang? Terima kasih sudah menyimak.